Saya baca aja ya. Ustaz izin bertanya, hukum makanan yang dikirim untuk kita dan itu acara tahlilan, apakah boleh kita makan? Kalau tidak boleh, harus dikemanakan makanan itu? Jazakumullahu khairan. Gitu. Diperhatikan, halal haramnya makanan itu kembali kepada hukum Islam, kembali kepada dalil. Gitu. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin aw fisqan uhilla li ghairillahi bi. Katakan, aku tidak menjumpai dari ayat-ayat Allah yang Allah firmankan kepadaku dari makanan yang Allah haramkan kecuali bangkai, darah, daging babi dan seluruh hewan yang disembelih untuk selain Allah. Salah satu faedah yang diambil, al-haramu ma harramallah, dan satu lagi al-haramu ma harramallahu wa rasuluh. Yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan misal pisang itu mujma', gitu, ijma' semua ulama, gitu, bahkan tidak ulama pun gitu berpemahaman bahwa pisang itu halal, gitu. Nasi juga halal. Apabila itu hukum bendanya, maka bendanya itu halal. Apabila benda itu halal, itu manfaat dibuang, itu mubadzir. Mubadzir itu dosa, mubadzir itu teman syaitan. Kan umum gitu ya. Itu dari ayat. Itu hukum makanannya. Adapun kegiatannya, yang sudah ngaji semuanya berpemahaman bahwa itu adalah bid'ah, kan gitu ya. Itu siapa orang yang berpendapat itu tidak bid'ah? Itu orang yang tidak ngaji seperti kita, kan gitu. Nah, maka perbuatannya adalah bid'ah. Sekarang makanan ini itu diantar dari acara seperti itu. Lah bagaimana gitu ya? Nah, ada beberapa ustadz yang menjawab macam-macam gitu, tetapi alhamdulillah saya tetap mantap dari dulu gitu ya, bahwa kalau bisa menghindar. Kalau bisa menghindar. Bagaimana cara menghindar? Salah satu contoh gitu ya, datang ke keluarganya sebelum acara mulai, minta maaf karena gitu di dalam masalah agama, misal sholat subuh kita berbeda, gitu. Saya nggak pakai kunut, sampean pakai kunut, dan kita tetap bertetangga, gitu ya. Dan tidak ada masalah tuh dengan perbedaan sholat. Ya, Jumatan kita sholat di sini, kenapa adzannya satu, saya sini, sampean di sana karena adzannya dua. Dan itu sholat Jumat, tidak wajib, lebih penting, dan kita tetap bertetangga dan kita tidak ada masalah gara-gara berbeda, kan gitu ya. Tidak ada berbeda, ini masalah besar dan kita berbeda tapi tidak ada masalah itu. Dan banyak hal itu ya. Nah, yang kita berbeda dan tidak ada masalah. Dan di dalam bab ini kita juga berbeda. Saya tidak pakai, gampangannya saya kalau ada keluarga yang meninggal tidak pakai ngadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, yang kelompok sampean ngadakan kayak gitu, kita berbeda karena itu dengan bahasa adab minta maaf, bukan minta maaf dari kesalahan gitu. Kalau diundang tidak datang, dan juga tidak usah diantar apa-apa di dalam masalah ini. Itu yang lebih bagus gitu ya. Barangnya sudah ada di rumah gitu ya. Seandainya tidak sebelum di rumah, tapi seandainya diantar, yang paling bagus adalah minta maaf karena kita berbeda, jadi saya tidak usah diantar. Itu yang lebih bagus ya. Jadi kita tetap gini, tapi masing-masing menghormati perbedaan. Kenapa? Karena sebagaimana penilaian mereka kita tidak menghormati, diundang nggak mau datang, dia apa? Nah itu, terus diantar nggak? Nah itu bisa jadi gitu. Gitu. Mereka juga itu
Kalau seandainya orang itu sama-sama mendengar dari kedua belah pihak, mereka juga mengomentari kita, kita juga mengomentari mereka. Mereka mengomentari kita, oh itu bapaknya mati di gelundung noto ai. Ada yang begitu kalimatnya, ya. Kenapa kita tidak berusaha di dalam masalah hal seperti ini, di lingkungan seperti ini saling menghormati? Kenapa? Karena kalau tidak saling menghormati, masalah tidak selesai dan malah timbul kemungkaran berikutnya. Nah, jadi ya itu. Adapun apabila sudah di rumah, ini apa ini? Nasi, pisang, terus dibuang, haram. Nah itu, yang haram ini bukan nasinya, bukan pisangnya. Yang haram itu adalah kegiatannya dalam pelajaran kita. Lah, menerima yang halal boleh apa enggak? Yang jadi masalah itu adalah ini dikaitkan dengan kegiatan itu. Karena itu yang betul itu menyampaikan tadi itu. Nah, adapun bendanya itu adalah halal. Nah, karena itu apabila menerima terus diantar, oh iya, makasih Pak, makasih Bu, gitu ya. Sesungguhnya menerima dengan ungkapan seperti itu namanya ikrar, namanya menerima. Menerima, tidak sekedar menerima bendanya, tapi tidak ada ingkar terhadap pemahaman yang dia pahami bahwa itu batil. Karena itu salahnya itu adalah ikrar tadi itu. Salahnya itu adalah ikrar, bukan masalah bendanya, tapi masalah ikrarnya. Sudah di rumah, loh kok ada di ini apa ini? Ini 7 hari atau 40 hari sudah di rumah. Lain kali siapa yang nerima ini? Itu yang nerima, misalnya punya pembantu. Lain kali bilangin kalau diantar, bapak beda, jadi kalau pesannya dikasihkan yang sama-sama. Enak ya. Jadi gitu. Kan kita di dalam kehidupan ini banyak perbedaan dan lancar-lancar aja toh. Gitu. Jadi ngasih tahu bahwa urusan perbedaan itu kayak gini. Kalau seandainya kepingin membahas masalah perbedaan, monggo. Kita itu tidak dengan hati berantem, tapi kita masing-masing, kenapa sih kok beda? Oh, karena itu pakai pelajaran ini pakai pelajaran ini, tidak apa-apa. Dan itu yang justru lebih kita inginkan, bagaimana kembali kepada pelajaran. Itu yang lebih kita inginkan. Nah, saya punya ustadz, salah satu ustadz mengatakan haram, harus dibuang. Kenapa? Karena menerima apalagi makan itu adalah ta'awun, tolong menolong, dan Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi, dan jangan tolong menolong di atas dosa. Nah, yang betul yang dimaksud dengan ta'awun adalah tolong menolong, bau membau untuk mewujudkan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan ta'awun. Adapun itu misalnya saya panen terus saya bagi-bagi, itu namanya bukan ta'awun. Paham ya? Bukan tolong menolong. Ini terima. Kamu kalau nggak terima berarti kamu nggak nolong saya. Ndah, itu bukan. Menerima pemberian itu bukan bab tolong menolong. Tolong menolong itu adalah untuk mewujudkan sesuatu. Wah, itu kalau tidak tolong menolong berat, bahkan tidak bisa. Kenapa? Terlalu berat untuk dikerjakan sendiri. Akhirnya tolong menolong. Itu makna tolong menolong. Nah, adapun acara itu sudah jelas jalan, tidak butuh kita, terus kita diberi bagian untuk menerima, bukan untuk mengerjakan sesuatu, maka itu bukan bab tolong menolong. Karena itu saya tetap meyakini bendanya adalah halal. Kalau seandainya orang itu diantar terus menerima, salahnya adalah menerima dengan tidak ada ucapan apapun. Gitu. Dan juga ada yang mengatakan begini, itu meskipun tidak ngadakan, tapi kalau diberi itu mau. Nah, ada dari kalangan mereka yang bahasanya kayak gitu. Nah, memang maunya menerima. Akhirnya gitu. Ya, makanya menerima itu tidak berarti terpuji di hadapan mereka. Kenapa? Di kalangan mereka ada yang gitu.
Nah.